di lereng hutan. Masih di lereng hutan dengan kondisi hujan, saat ini Sukar sendiri masih merasakan pelukan catur di tubuhnya, yaitu pelukan perlindungan dari seorang mantan ODGJ yang dicintainya. Pelukan itu sungguh terasa berbeda, tak seperti pelukan saat dia masih hilang ingatan. Namun, pelukan saat catur sadar ini begitu tegas dan lebih berasa. Saking berasanya sampai membuat jantungnya berdetak dan dengkulnya lemas. Sukar yakin jika catur bisa merasakan denyut jantungnya. Pasalnya telapak tangan kirinya tepat memegang di dadanya. Hanya saja catur lebih memilih diam dan tak peduli hingga ular besar tadi kini berhasil melintas dan menjauh. Catur lalu melepas pelukannya pada Sukar dan menatap Sukar yang sedang tersenyum kepadanya. Lain kali jangan masuk hutan sendirian kalau tak tahu jalan. Di sini bukan hutan sembarangan. Selain angker, juga banyak binatang yang membahayakan, ucap Catur yang membuat Sukar tersenyum terpesona. Karena baru pertama kali ini secara langsung mendengarkan suara Catur yang tegas, namun tetap merdu dan syahdu terdengar di telinganya. Catur heran, bukannya menjawab, tapi Sukar malah bengong menatapnya. Catur geleng-geleng, lalu mengambil seikat bunga Kamboja yang ternyata ia ambil dari dalam hutan, lalu berjalan meninggalkan Sukar. Tunggu! Sukar mengejar Catur dan berjalan di belakangnya. Maaf, aku sedang buru-buru. Lebih baik kamu pulang. Hujan semakin deras. Tur, maaf. Aku hanya ingin ngobrol sebentar saja. Rasanya tidak ada yang perlu kita obrolin. Sebentar saja, Tur. Catur terus berjalan mengabaikan Sukar dan terus berjalan masuk ke hutan bambu. Dan begitu sampai di pohon bambu tempat pujaan hatinya mengakhiri hidupnya, Catur berhenti. Lalu berdiri menatap pohon di mana Cokro tergantung di sana. Sukar ikut berdiri di sampingnya. Entah apa yang ada di pikiran Catur. Yang jelas, Sukar dapat melihat jika Catur menatap pohon bambu itu lekat-lekat. Lalu kemudian Sukar melihat genangan air mata di mata Catur. Mata itu terpejam. Air mata Catur itu pun tersapu air hujan dan jatuh ke tanah. Kedua telapak tangannya kemudian menengadah. Catur terlihat berdoa, namun tanpa suara. Catur berdoa dalam hati dengan mata yang masih terpejam. Sukar pun merunduk dan tiba-tiba ikut mengangkat dan menengadahkan kedua telapak tangannya seperti yang dilakukan Catur. Matanya pun juga ikut terpejam. Sukar pun ikut berdoa. Keduanya sama-sama berdoa bersama. Hingga saat Catur membuka mata, Catur terkejut dan menoleh ketika melihat Sukar ikut-ikutan berdoa. Catur kembali mengabaikan Sukar yang masih berdoa, lalu memetik beberapa bunga Kamboja merah dan melemparkannya ke pohon bambu di mana tempat sang pujaan hatinya menggantung. Seketika Sukar membuka matanya. Namun saat Sukar menatap Catur, Catur tiba-tiba pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Sukar tak menyangka sebegitu angkuhnya Catur pada Sukar. Apa tidak bisa sedikit pun untuk menghargai seseorang yang sudah pernah berperan dalam hidupnya, meskipun hanya secuil saja. Catur terus berjalan meninggalkan Sukar, dan Sukar yang gemas tiba-tiba saja berteriak pada pohon bambu di mana Cokro menggantung. "Cokro!" teriak Sukar hingga membuat langkah kaki Catur berhenti. "Cokro, isun weruh, riko ndeleng isun teko kono. Isun weruh, riko kadang teko. Uga riko weruh, isun kadang moro nang omah riko. Isun iki dudu sapa-sapa, tapi isun mung kepengin duweni kanca. Isun iki mung wong liya, tapi hang duweni welas hang sing sengaja. Welas isun kanggo lari gianteng duwen riko. Isun sing ana karep ngrebut duwen riko. Uga isun sing ana karep nggantekno panggonane riko. Isun lan riko wis beda. Beda jiwa, beda raga, lan beda donya. Isun mung bisa njaluk sepura, mergo tekan ring wayah hang sing dikarepno. Isun mung bisa kirim donga, mandar riko diterima hang ring kuwasa." Yang artinya, "Cokro, aku ngerti kamu melihatku dari sana. Aku ngerti kamu kadang datang. Kamu juga ngerti aku sering mampir ke kuburanmu.
Aku ini bukan siapa-siapa, tapi aku hanya ingin punya teman. Aku adalah orang lain, tapi yang memiliki cinta yang tak disengaja. Cintaku untuk seorang lelaki yang kau miliki. Aku tidak bermaksud merebut milikmu. Aku juga tidak bermaksud menggantikan posisimu. Aku dan kamu sudah berbeda. Beda jiwa, beda raga, dan beda dunia. Aku hanya bisa minta maaf. Karena datang di saat yang tidak diharapkan. Karena datang di saat yang tidak tepat. Yang aku bisa lakukan hanya mengirimkan doa. Semoga kamu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Sukar dan Catur yang tadinya saling membelakangi, kini tiba-tiba sama-sama menoleh. Tur, Isun pengen koncoan nambiriko. Tur, aku ingin berteman sama kamu. Catur tak menjawab, tapi langkah Catur maju selangkah. Raut wajah Sukar terlihat senang, berharap Catur menghampirinya. Namun ternyata, mung cokro nong moto, hangkaton sempurna, nono maning wong liya. Cuma cokro di mata yang terlihat sempurna, tidak ada yang lain. Catur berbalik badan dan pergi berlari meninggalkannya begitu saja sembari bernyanyi. Nyanyian sindiran yang begitu tegas, yang bermakna bahwa sampai kapanpun hanya cokrolah yang terlihat sempurna di mata Catur. Dan tak ada yang lain. Seketika Sukar kembali merunduk, air matanya menetes deras. Sederas hujan yang semakin lama mengguyur tubuhnya di antara hutan bambu yang gelap dan mendung. Rasanya tak ada rasa takut sedikit pun di dalam hutan sendirian. Karena rasa takutnya melebihi rasa takut kehilangan Catur yang kini menghindar padanya. Sukar kembali menoleh ke pohon bambu. Tatapan matanya seperti bicara. Lalu setelah itu Sukar memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dengan tangan kosong. Di rumah Widi, siang ini Widi sedang sibuk mencari-cari tempat gym terdekat di kampungnya. Dan ketika sedang asik mencari dan menemukan tempat gym yang dekat dan dengan harga yang terjangkau, HP-nya berbunyi tanda pesan masuk yang ternyata dari ketua sanggar yang memberitahukan bahwa besok ada tanggapan yang masih di kampung mereka sendiri, tepatnya di perbatasan desa. Widi sangat senang, lumayan dapat pemasukan. Selain buat nabung supaya cepat beli kendaraan, juga bisa dipakai modal gedein badan, biar kayak si Andre. Karena Widi termotivasi melihat body Andre yang manly meskipun boti. Widi yakin jika penampilannya lumayan, pasti akan banyak cowok homo yang akan mengantri. Sehingga Widi pelan-pelan bisa melupakan wasis sahabatnya yang ia cintai. Ya, Widi yakin lambat laun rasa itu akan pergi sendiri. Widi mencoba mengecat admin di akun gym itu, namun belum ada balasan. Sembari menunggu, Widi beranjak dari ranjangnya, lalu berkaca sembari membuka lengannya dan mengekarkan otot lengannya bak atlet binaraga saja. Tak lihat-lihat, aku ganteng juga. Kulitku gak hitam, tapi juga gak putih kayak Cokro, Sukar dan Andre. Ya kuning langsat lah. Apa aku pakai lulur ya? Ada gak sih lulur buat laki-laki? Buat laki atau buat cewek, pakai aja. Toh sekarang banyak juga skincare untuk cowok. Biar makin keren. Cekrek. Sis, kok gak ngetok dulu? Kaget aku, motornya juga gak kedengeran. Sengaja, biar surprise. Nih, aku beliin pecel rawon. Wah, tahu aja aku belum makan siang. Baru mau masak, kamu datang ke Suwon. Ayo makan di luar. Kamu mau minum apa? Kopi, tak buatin ya. Enggak siang-siang gini males ngopi. Pengen es. Ya udah, tak beliin es tebu di Pak Mat ya. Boleh deh. Mana kunci motornya? Nih. Widi pun seketika keluar membeli es tebu. Dan ketika Widi keluar, HP Widi yang ketinggalan di meja makan berbunyi. Tanda pesan masuk. Wasis mengambil HP Widi yang tertinggal di meja. Dan ketika membuka pesan itu, Wasis terkejut ketika membaca pesan dari admin tempat fitness yang memberitahukan mengenai persyaratan member dan lain sebagainya. Entah mengapa Wasis jadi kesal dan tidak setuju jika Widi hendak nge-gym. Wasis pun membalas pesan si admin tukang fitness itu dengan lancang dan tanpa permisi pada Widi. Sorry mas,
lain kali aja. Baik, terima kasih. Tak lama kemudian Widi tiba. Nih, es tebunya. Aku sudah bilangin Pak Mat banyakin es batunya. Kan kamu suka nyemil es batu. Oh, makasih. Ayo cepat makan, mumpung masih panas. Iya, nih ada kerupuk. Makasih. Widi mengambilkan piring untuk Wasis dan keduanya pun makan bersama. Sembari makan, Widi mengecek pesan di HP-nya. Seketika Widi menunjukkan ekspresi kesal pada Wasis. Wasis, ini pasti kamu yang lancang balas pesan admin. Emang, kamu usil banget sih. Gak sopan, lancang. Kayak kamu gak pernah ngecek-ngecek HP ku aja. Iya, tapi aku cuma mau nonton bokep aja, gak buka-buka pesan HP. Alah, yakin gak pernah ngintip pesan HP ku? Kemarinan yang 2 cewek ngecat aku itu? Iya, cuma itu aja. Aku ngaku, itu aku pas kepo. Pas aku masih suka sama kamu. Emang sekarang udah enggak? Ya masih sih. Maksudku, tapi aku kan gak sampai balas kayak kamu gini. Biarin dah, lagian ngapain sih nge-gym segala? Ya biar ada kegiatan yang bermanfaat. Biar gak tidur terus nunggu tanggapan. Biar bodiku kayak si Andre. Idih, niruin orang lain. Gak jadi diri sendiri. Ih, kenapa kamu sewot sih? Menurutku, kalau yang diturutin itu perihal yang baik, ya kenapa enggak? Nih ya, selain badanku lebih sehat, aku nge-gym biar bodiku bagus, ngebentuk. Jadi, meskipun aku cuma tukang suling, tapi aku bisa bikin orang-orang pangling. Dan terakhir, biar aku bisa dapet cowok. Sudah aku tebak, ucap Wasis ketus. Syukurlah kalau kamu tahu, harusnya kamu jadi sahabat itu mendukung, bukan cemberut kayak gini. Kan kalau aku nanti udah punya cowok, aku gak ngarepin kamu lagi. Dan harusnya kamu seneng, ya kan? Terserah, ucap Wasis pasrah. Riko apuwo, cemburu. Kamu ngapain cemburu? Pusing? Enggak. Ya udah kalau gitu, biasa aja mukanya. Di warung Pak Mat. Di warung Pak Mat sendiri, Salim sedang membantu Pak Mat jualan tahu walik. Sembari menunggu kabar Catur yang menggunakan sepeda ontelnya. Pergi ke sanggar menemui Pak Haji dan ketua sanggar. Lek, Bapak mau ke acara syukuran teman Bapak dulu ya? Iya Pak, biar Salim yang jaga. Bentar lagi Catur juga datang. Ya sudah, Bapak jalan. Iya Pak. Salim pun menggoreng tahu wali dan melayani pembeli. Lim, Catur wis waras yok. Iyo mbok, alhamdulillah. Aman kan saiki kadung kepingin nongen dindi? Iya mbak, alhamdulillah aman kan sekarang kalau pengen kemana-mana. Iyo, wis ayem tentrem. Terus larine manggon ring ngendai saikai. Iyo, udah damai tentram. Terus anaknya tinggal di mana sekarang? Ring Umiah Isun Bok. Oh syukurlah. Ya udah berapa? 15.000 Bok. Nih ya, kesuwun Bok. Salim pun kembali menggoreng. Dan ketika Salim menggoreng, HP-nya berbunyi. Si Andre video call. Apalagi? Sombong amat loh, dari tadi pesan gue gak dibales. Bukan gak dibales, tadi pas mau bales keburu dipanggil bapak. Ini aja lagi jaga di warung, lagi goreng tahu. Maaf. Sebel deh. Iya maaf, ada apa? Kangen sama Kang Salim. Main apa kesini? Dan kapan Kang Salim nemenin aku ngonten? Iya, nanti sore aku lewat sana pas cari rumput. Sekalian mandi di sungai. Kenapa gak ngonten di sungai aja? Besok-besok aja kalau ada waktu luang aku ajak kamu ke pantai. Oke deh, sekalian nanti kita mandi bareng ya. Iya, tapi kamu mandi sendiri ya, jangan minta bantu gosok lagi. Kenapa Kang? Gak apa-apa. Oh iya, Kang Sukar ngapain? Lagi tidur Kang, tadi kedinginan habis dari tengah hutan ngejar si Catur. Tapi kayaknya gak nemuin, jadinya dia pulang-pulang cemberut terus tidur. Oh gitu, kasian. Udah dulu ya, ada pembeli. Iya Kang. Ih, gini amat laki-laki. Ya Mas, beli apa? Ada bakwan gak Kang? Ada ini, masih panas, baru goreng. Beli 20.000 ya Kang? Siap. Nah, ini, makasih Mas. Lim. Tur, kelendai. Gimana? Ison lega Lim. Ison diterima maning ring sanggar. Aku lega Lim, aku diterima lagi di sanggar.
Alhamdulillah, berarti besok kita tanggapan alias manggung di perbatasan desa. Iya, dan nanti malam kita latihan. Iyo, Tur, barusan aku dapat telepon dari si Andre. Tadi Kang Sukar apa bener nyariin kamu di hutan? Apa tadi kamu sempat ketemu dia? Ini juga yang sedang aku ingin tanyakan sama kamu. Kamu tahu nggak? Suara Sukar, lama-lama aku baru sadar, mirip sekali dengan Cokro. Kamu baru nyadar? Kamu udah dengar dia nyanyi? Belum, bukan nyanyi, tapi saat dia sedang memanggil namaku. Tur, suara dan gaya bicaranya persis seperti Cokro. Itu baru bicara. Coba kalau kamu dengar dia nyanyi, apalagi nyanyi lagu osing. Wih, aku ngerasa denger Cokro lagi nyanyi. Pantas saja dia tadi sempat bicara osing. Tapi aku buru-buru meninggalkannya. Lah, kenapa gitu? Kasihan Kang Sukar. Dia itu anaknya baik loh. Kan tadi aku buru-buru ke sanggar karena ketua mau pergi. Dan kedua, itu karena aku gak mau memberi harapan dia, Lin. Ya tapi kamu ngomong kek, biasa aja. Tidak, Lin. Aku belum mau terima orang asing. Meskipun hanya sekedar berteman, yang belum pasti kejelasannya. Ya sudah, tapi aku maunya kamu biasa aja. Dan kalau bisa kamu itu minta maaf sama dia. Maksudku, kamu kan habis nganu dia, kurang ajar. Aku itu kasihan loh Tur sama dia. Aku masih ingat betul gimana kamu ngelakuin itu ke dia. Sampai dia keluar darah Tur. Apa? Iya, sumpah. Aku lihat dia nahan sakit Tur. Gak tega aku Tur. Ikutan sakit hati aku. Makanya aku sampai mukul kamu. Gara-gara gak tahan lihat Kang Sukar kesakitan sampai wajahnya merah. Gigit spray. Kamu seharusnya bersyukur dan berterima kasih pada Kang Sukar. Karena berkat Kang Sukar kamu sadar. Karena Kang Sukar mengingatkanmu pada Cokro. Sehingga kamu kurang ajar kepadanya. Ingat Tur, kamu sudah ngapain anak orang. Kamu sudah ngapain Kang Sukar. Jadi kebangetan kamu kalau sampai gak peduli. Dia sampai belajar bahasa dan nyanyian osing. Demi bisa naklukin kamu. Karena kamu hanya bisa dikendalikan dengan nyanyian ketika bikin onar. Catur seketika diam berpikir. Di rumah Sukar, sore ini, di rumah Sukar sendiri, Andre sedang mempersiapkan peralatan DJ-nya. Karena sebentar lagi Andre sedang bersiap ke sungai untuk ngonten. Dan hanya tinggal menunggu Kang Salim datang. Sedangkan Sukar masih terlelap dalam tidurnya. Karena lelah tadi hujan-hujanan. Beruntung badannya tidak demam. Andre pun mencoba membangunkan Sukar. Bro, bangun loh. Mau ikut gue gak? Gue mau ke sungai. Ngapain? Ngonten. Sama Kang Salim nih, gue udah janjian sama dia. Bentar lagi pasti dia kesini. Selesai cari rumput. Catur ikut gak? Mana gue tahu. Mau ikut kek, kagak kek, bodo amat. Udahlah, lo kagak usah ngarepin orang gila gak tahu diri itu. Bagi gue, dia itu tetap gila. Kalau dia waras, dia gak bakal cuekin lo dan tahu diri. Bagi gue, otaknya belum waras dan masih sedeng. Lo kalau mau jadi homo, gue cariin cowok homo yang lebih cakep daripada si ODGJ Catur itu. Banyak. Lo mau modelan kayak apa? Gue cariin. Dan pasti cowok secakep lo juga banyak yang mau. Serius. Potong telinga gue kalau gue bohong. Dah lah, lupain si Catur itu. Ucap Andre nyerocos. Tapi Sukar diam saja. Dre, Kang Sukar. Nah, tuh Kang Salim. Andre dan Sukar pun keluar menghampiri Salim. Kang, jadi? Ya jadi, aku juga sudah selesai ngarit. Kang Sukar, ikut yuk Kang ke sungai. Si Catur ikut loh, malahan dia udah ke sungai duluan. Oh ya? Ya sudah, saya ikut. Sebentar, saya ngambil peralatan lukis saya. Iya Kang. Bro, sekalian bawa peralatan mandi juga bro. Payung juga. Iya. Ketiganya pun kini berjalan bersama ke sungai yang ada di dalam hutan. Dan ketika ketiganya melewati pohon bambu tempat Cokro bunuh diri, Salim permisi. Cok, amit yo Cok, aku lewat, ucap Salim. Dan Andre garuk-garuk kepala, sedangkan Sukar tersenyum melihat pohon bambu yang masih dengan pemandangan bunga kamboja yang tersangkut di sana, sisa Catur yang melempar tadi. Lalu ketiganya kembali berjalan menuju sungai. Dan begitu sampai sungai, Catur tak ada di sana. Sukar kecewa.
Loh, kok sing ngono larene? Tur, ringendai Rok. Kang, Catur nggak ada ternyata. Padahal tadi dia mau kok katanya kesini. Tanya Salim heran. Nggak apa-apa Kang, ada atau tidak ada dia, saya akan tetap melukis. Ucap Sukar menghibur dirinya. Ketiganya pun turun ke sungai. Sukar menyiapkan peralatan lukisnya. Andre sendiri menyiapkan peralatan DJ-nya. Kang, nanti Kang Salim bantuin gue ya, fotoin sama videoin gue. Gue upah deh, 100.000 per jam. 100.000 per jam? Cuma foto sama videoin? Ya sambil grepek-grepek lah. Kamu ini, canda Kang. Tapi kalau beneran juga malah seneng gue. Udah buruan, aku harus videoinnya kayak gimana, aku gak ngerti. Andre pun memberitahu bagaimana caranya agar Kang Salim bisa membantunya membuat konten. Dan setelah mengerti, keduanya mulai sibuk mengonten. Musik DJ featuring suara gemercik air sungai mulai berkolaborasi. Salim mulai panik saat melihat Andre ngedance, tapi sembari perlahan membuka kemejanya, seolah menggoda Kang Salim. Namun sesuai instruksi, Kang Salim harus fokus ke video. Dan jangan sampai konsentrasinya buyar akibat melihat tubuh Andre yang seksi itu. Sedangkan Sukar hanya geleng-geleng saja melihat kelakuan Andre yang sengaja menggoda Kang Salim. Sukar sendiri melukis kejadian yang dialaminya saat bertemu Catur di sawah hingga merasakan dekapan Catur kepadanya saat ada ular besar lewat. Juga saat di hutan bambu saat keduanya berdoa bersama di tempat Cokro bunuh diri. Kat, udah Kang? Yes, coba sini gue cek Kang. Nih, ucap Salim gugup keringat dingin. Wah, hebat juga lo Kang. Ternyata lo gak kampungan-kampungan amat ya. Ngerti aja cari angle videonya. Thanks ya. Lo kenapa sih Kang? Pucat amat. Baru satu lagu juga. Gak apa-apa, emang berapa lagu lagi? Cukup untuk hari ini satu aja. Tapi temenin gue foto-foto ya. Sembari berburu background-background cantik di sekitar sini. Ayo, tak anter. Tapi jangan jauh-jauh ya. Agak masuk hutan sebelum kamu nyasar. Sebelah kiri lereng ada tempat yang bagus. Dan jangan lama-lama ya, kasihan Kang Sukar. Bro, lo gue tinggal di sini gak apa-apa kan? Sebentar aja. Ya sudah, tapi jangan jauh-jauh ya. Enggak Kang, deket kok. Kang Sukar gak apa-apa kan? Saya tinggal sendiri. Gak apa-apa Kang. Sepertinya saya sudah terbiasa sekarang dengan alam di sini. Saya juga mau mandi habis ini, gerah. Ya sudah, saya tinggal dulu. Iya Kang. Andre dan Salim pun masuk ke dalam hutan, sedangkan Sukar sendiri masih menyelesaikan lukisannya. Entah mengapa, saat melukis kejadian tadi di hutan bambu, Sukar teringat nyanyian sindiran Catur, bahwa tak ada lagi selain Cokro di mata Catur yang terlihat paling sempurna. Tak ada yang lain. Tur, senajan isun sing sempurna ring motoriko, tapi isun duwe kesucian ati kanggo riko. Tur, meskipun aku tidak sempurna di matamu, tapi aku punya kesucian hati untukmu. Sukar pun meletakkan kuasnya, lalu membuka seluruh bajunya, dan dengan tubuh telanjang berjalan ke sungai, dan mandi sembari menyanyikan sebuah lagu untuk membalas nyanyian sindiran Catur kepadanya. Tanpa dia sadari, jika ada seseorang yang berhenti melangkah dan memutuskan untuk diam mengintip tubuh Sukar yang mulus itu masuk ke dalam air. Isun welas nyang riko, tulus teko atini sun, lan isun sing ngarepno, paran biyen iku wujude, tekan riko. Apa kudu son sujud lan nangisi, welas ase iki. Ojo dipadakno isun ambi wong liya, mergo isun sing sempurna. Ojo dipedakno welas ase isun
ambi gemerlap petonyo kesucian hati. Catur tertegun dan merinding mendengar suara Sukar yang merdu mirip suara Cokro dan bisa menyanyikan lagu osing. Dan pantat itu sangat mirip dengan pantat Cokro yang semok. Seketika Catur menelan ludah. Yang artinya, aku cinta padamu, tulus dari hatiku, dan aku gak ngarepin apa saja itu wujudnya kedatanganmu. Apa harus ku sujud dan nangisin cinta kasih ini? Jangan disamakan aku dengan yang lain, karena aku tak sempurna. Jangan disamakan cinta kasihku dengan gemerlapnya dunia, kesucian hati. Set, seikat ubi menggelinding dan jatuh ke tepi sungai yang membuat Sekar kaget. Catur, maaf, aku tidak sengaja melihat. Aku baru datang dari dalam hutan, mencari ubi hutan, ucap Catur memalingkan wajahnya dan Sukar tersenyum kepadanya. Sing paran-paran, sing usah isin, riko lan isun podo lanange. Apuwo isin, riko kan wis taun deleng ragan isun. Gak apa-apa, gak usah malu. Kamu dan aku sama lakinya. Kenapa harus malu? Kamu kan sudah pernah melihat tubuhku, ucap Sukar berbahasa osing. Catur pun turun ke tepian sungai mengambil ubi hutan yang jatuh, namun tak berani menatap Sukar yang sedang mandi. Sukar pun terlihat biasa saja. Sukar tak mau bertanya macam-macam, takut membuat Catur tak nyaman dan pergi lagi meninggalkannya. Sukar memilih diam, melanjutkan mandinya. Sedangkan Catur memilih untuk membakar ubi. Sukar senang Catur tak menghindar dan pergi lagi. Suaramu bagus juga, ucap Catur yang tak tahan ingin memuji. Dan akhirnya keceplosan sudah Catur mengajak bicara Sukar. Sukar pun senang. Makasih, jawab Sukar singkat. Meski hatinya senang tak karuan, Sukar masih tak mau bicara yang aneh-aneh dulu. Sukar sengaja membiarkan Catur saja yang mengajaknya bicara. Kemana Salim? Oh, nemenin Andre cari foto-foto cantik di sekitar sini. Catur tersenyum, meski tak lebar tapi lumayan membuat hati Sukar berbunga-bunga. Keduanya saling diam, tak ada yang saling bicara. Catur juga merasa Sukar sedikit berbeda. Catur jadi tak enak, tapi Catur tak ingin memberikan harapan pada Sukar. Karena Catur masih belum bisa move on dari Cokro. Catur fokus membakar ubi, dan Sukar tiba-tiba keluar dari air dan berjalan ke tepian. Pantat semok yang basah mirip pantat Cokro itu benar-benar menggugah selera. Rasanya lebih sedap daripada ubi hutan yang ia bakar. Catur jadi panas dingin dan juga grogi. Dan ketika Sukar tak sengaja memperhatikannya, Catur panik. Telonnya wis mateng. Isun goleti Salim sulung, ucap Catur buru-buru kabur yang membuat Sukar heran dan tersenyum geleng-geleng. Di dalam hutan sendiri, Catur yang sedang berjalan mencari Salim masih terbayang-bayang oleh tubuh Sukar yang sangat seksi. Catur tak percaya jika pantat semok itu pernah ia lecehkan di sungai ini saat Sukar tengah memandikannya. Tak hanya melecehkan, tapi pantat indah itu pernah ia cicipi saat Catur dalam keadaan tidak sadar. Seketika batangnya menegang, membayangkan adegan yang diceritakan Salim kepadanya saat mencabuli Sukar. Apalagi sampai berdarah, pasti luar biasa sangat menyakitkan. Catur merasa batangnya semakin keras. Ini perdana, batangnya mengeras pasca ingatan Catur sadar. Rasanya tak tahan untuk segera mengeluarkan. Ya, Catur hendak colai. Tapi begitu baru saja mengeluarkan batangnya dari celananya,
Dre, jangan Dre, kurang ajar kamu jebak aku. Tahu gitu aku nggak mau difoto-foto kayak gini. Pakai ikat-ikat tangan segala. Lepasin Dre. Nggak mau. Gue cuma pengen pegang punya Kang Salim. Bentar doang. Habisnya penasaran. Dasar orang kota nggak tahu malu. Pelecehan nih Kai. Dre, kamu mau apa? Set. Wih, meskipun orangnya pendek, tapi anunya loh panjang Kang. Batang cowok kampung emang gak pernah fail. Gue coba ya Kang. Jangan. Tor, jangan Tor. Teriak Salim saat Catur memukul Andre. Kurang ajar. Lari kuda sing duwe isin. Minggiato iro tekan kene. Catur melepas ikatan tangan Salim dan menarik tangan Salim dan meninggalkan Andre yang tersungkur. Lalu beranjak dan mengejar keduanya. Kang, tunggu Kang. Jangan hiraukan dia Lim. Ayo kita pulang. Tapi Tur, ayo. Di sungai sendiri, Sukar sedang melukis kejadian yang baru saja ia alami. Sukar melukis dirinya sendiri sedang mandi di sungai dengan Catur yang membakar ubi hutan. Dan begitu Sukar sedang asik melukis, Sukar melihat Catur dengan ekspresi marah dengan menarik tangan Kang Salim menghampirinya. Juga Andre di belakang yang terlihat berlari mengejar. Tur, tunggu dulu, teriak Salim. Lim, apalagi? Mulai sekarang, aku gak mau kamu bergaul dengan orang-orang kota gak tahu malu ini. Dan untuk kamu, aku tidak pernah sekalipun meminta bantuanmu merawatku. Jadi aku tidak perlu berterima kasih kepadamu. Dan untuk kejadian itu, aku melakukannya dalam keadaan tidak sadar dan bukan keinginanku. Jadi aku rasa aku juga gak perlu meminta maaf kepadamu. Dan bukankah harusnya kamu senang dan bangga karena bisa merasakan milikku? Karena aku tahu kamu menyukaiku, bukan? Dan kamu memanfaatkan momen ketidakwarasanku agar bisa menikmati tubuhku. Plak! Sukar memukul Catur. Keduanya bertatapan, suasana jadi tegang. Bro, ucap Andre menahan tangan Sukar. Tur, wes Tur rojo, ucap Salim yang menahan tangan Catur agar tak terjadi perkelahian di antara keduanya. Hingga kemudian, brak! Catur menendang lukisan Sukar hingga sobek, lalu pergi meninggalkan Sukar dan Andre di sungai. Sukar mengambil lukisan yang telah dirusak Catur. Lalu setetes air mata membasahi kanvas yang patah itu. Sepatah hatinya saat ini. Bro, andai saja aku tahu akhirnya seperti ini, lebih baik aku biarkan saja kamu gila. Dan aku tak peduli.